Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memperingati Santa Agnes dari Roma atau biasa juga disebut Santa Ines del Campo. Dia lahir di tahun 291 dan wafat di tahun 304. Dalam usianya yang ke-13, dia telah berkenan mempertahankan iman dan kesuciannya dan wafat sebagai martir. Sebagai anak yang lahir di tengah keluarga yang kaya dengan paras yang cantik, tentunya menjadi perebutan bagi banyak lelaki yang mengharapkan atau menginginkan dia menjadi istrinya. Namun banyak orang dikecewakan. Salah satunya adalah anak seorang gubernur Romawi. Maka dia mengajak teman-temannya untuk melaporkan Santa Agnes kepada ayahnya, yaitu gubernur Romawi, bahwa Santa Agnes adalah pengikut Kristus. Kemarahan dan kekecewaan akhirnya muncul pada diri gubernur Romawi. Terlebih karena anaknya mengalami penolakan, maka Agnes pun diseret untuk mau dibawa di dalam misbah berhala agar dia mau menyembah berhala. Tapi Santa Agnes tidak berkenan menuruti keinginannya. Maka kekecewaan itu pun membuat Santa Agnes diancam untuk disiksa di dalam perapian dengan alat-alat atau senjata-senjata tajam yang siap untuk menyiksanya. Namun Santa Agnes pun tetap mempertahankan bahwa keperawanannya, kesuciannya hanya ingin dia persembahkan kepada mempelai surgawinya, yaitu Yesus Kristus. Saat itulah Santa Agnes akhirnya dibawa ke dalam rumah pelacuran. Siapapun boleh menyiksa dia sesuka hati. Namun yang terjadi, orang-orang yang ingin memperkosanya mengalami kebutaan. Tidak cukup sampai situ. Santa Agnes dibawa ke dalam perapian. Tumpukan kayu yang siap untuk menghanguskan tubuhnya. Namun saat itu pun kayu itu tidak bisa dinyalakan dengan api. Karena amarah dan keputusasaan para algojo yang dipercaya untuk menyiksa Santa Agnes, akhirnya mereka pun menghunus pedangnya dan menancapkan pedang itu di tenggorokan Santa Agnes. Atau juga ada yang mengatakan bahwa Santa Agnes mati di penggal kepalanya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Santa Agnes yang digambarkan sebagai gadis kecil yang mungil dengan rambut pirang yang panjang, menggendong seekor anak domba di dalam pangkuannya yang melambangkan kemurnian dan kesucian. Tetapi dia juga membawa daun palma yang melambangkan keberanian. Saudara-saudari, seringkali apa yang dilakukan seseorang yang mungkin bagi kita aneh, yang mungkin menyimpang dari keinginan kita atau tradisi pada umumnya, seringkali mendapat cibiran, seringkali disingkirkan, seringkali justru dianggap salah. Bahkan seperti Yesus pun mengalami hal itu dalam Injil Markus hari ini ketika Yesus dan murid-muridnya berada di sebuah rumah. Ada banyak orang juga ikut berkerumun di dalamnya sehingga mereka pun untuk makan tidak dapat. Maka keluarga Yesus yang mengetahui hal itu ingin mengambil Yesus dari tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa dia sudah tidak waras lagi. Kita tidak tahu apa yang membuat orang lain bahagia, karena kebahagiaan itu
milik personal, milik kita masing-masing. Hanya kita yang bisa menentukan, hanya kita yang tahu. Namun seringkali lingkungan di sekitar kita juga ikut menentukan apakah kebahagiaan itu dapat kita dapatkan ataukah harus dengan penuh perjuangan kita meraihnya. Maka marilah kita menyadari agar keberadaan kita janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain di sekitar kita. Marilah kita saling mengupayakan, saling mendukung satu dengan yang lain agar kita bersama-sama bisa bergandeng tangan, bisa saling membantu, bisa saling mengasihi, bisa saling mendukung satu dengan yang lain untuk berjalan bersama menuju kebahagiaan yang sejati. Semoga hidup kita hari ini pun senantiasa dipenuhi dengan kasih. Berkat Tuhan menyertai kita.